Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Perkenalkan, saya Clara Sugiharto bersama rekan saya Regina Natania. Nanti kita akan berbagi pengetahuan mengenai transmisi budaya. Sadar atau tidak, kita semua diajarkan oleh orang tua kita, kakek nenek, bahkan saudara terdekat kita mengenai budaya yang kita anut. Tidak jarang juga kita diminta untuk memahami dan juga berperilaku sesuai dengan budaya tersebut, bukan? Tahukah teman-teman bahwa proses tersebut dinamakan dengan transmisi budaya? Transmisi budaya itu adalah penyampaian ataupun penurunan karakteristik dari suatu budaya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya itu terdapat seperti bahasa daerah, tata cara pernikahan, dan juga acara pemakaman. Dan masih banyak yang lainnya juga. Transmisi budaya ini dibagi menjadi 3. Terdapat vertikal, oblik, dan juga horizontal. Apa sih perbedaan dari ketiganya? Yang pertama adalah vertikal. Nah, vertikal ini adalah penyampaian karakteristik budaya yang dilakukan oleh orang tua ataupun pengasuh yang bersangkutan. Yang kedua adalah oblik. Oblik merupakan penyampaian karakteristik budaya yang dilakukan oleh orang dewasa lain. Contohnya seperti paman, bibi, dan juga guru. Yang ketiga terdapat horizontal. Horizontal ini merupakan penyampaian karakteristik budaya yang dilakukan oleh teman sebaya ataupun peers. Nah, kegiatan seperti berdiskusi dengan teman yang memiliki budaya yang sama, berdiskusi mengenai budaya yang kita miliki, itu juga termasuk salah satu dari aktivitas transmisi budaya loh. Nah, sekarang kita cari tahu lebih dalam yuk mengenai transmisi budaya ini. Tapi sekarang akan dijelaskan oleh rekan saya, Regina Natania. Silahkan. Baik, terima kasih Clara atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina. Mari kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Berbicara tentang transmisi budaya, terdapat 2 proses utama yang terjadi. Pertama, kita dapat menginternalisasikan budaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kedua orang tua kita sering menghadiri acara pernikahan. Nah, di situ kita dapat memahami bahwa kekeluargaan dan silaturahmi merupakan bagian dari budaya kita, sehingga kita dapat meniru hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal tersebut disebut sebagai enculturation. Kedua, kita dapat menginternalisasikan budaya kita melalui arahan, pelatihan secara langsung. Contohnya, ketika kita mengikuti suatu acara kebudayaan yang diadakan oleh pemuda di daerah kita. Di situ kita diberikan kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam mengenai kebudayaan kita. Di sana kita dapat mempelajari mengenai tarian budaya kita, kemudian bagaimana cara kita untuk menggunakan pakaian adat. Nah, hal tersebut dapat disebut sebagai socialization. Tapi teman-teman tahu tidak, kenapa sih kita harus memahami mengenai transmisi budaya? Kebudayaan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan dapat memperkuat identitas suatu negara. Ketika suatu negara memiliki identitas yang kuat, mereka juga akan memiliki fondasi yang kuat. Sehingga ketika mereka sedang mengalami permasalahan dalam hal kebudayaan, mereka akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Nah, dalam menjaga nilai budaya, kita harus memahami mengenai transmisi budaya. Melalui penghayatan tersebut, kita akan lebih mudah untuk menerima nilai budaya kita. Ketika kita memegang erat mengenai nilai budaya kita juga akan lebih mudah untuk menerima budaya dari luar. Secara langsung ataupun tidak, ketika kita sudah memegang erat nilai budaya
kita pun akan lebih mudah untuk menerima budaya luar, sehingga ketika kita sedang bersosialisasi dengan budaya luar, kita pun akan tetap mempertahankan budaya asli kita, sehingga akan terjadi akulturasi. Nah, akulturasi ini dapat juga memberikan kita pengetahuan lebih luas mengenai cara kita bersosialisasi. Nah, jadi mari kita pelajari dan lestarikan budaya kita. Ya, benar sekali. Jadi, jangan malu untuk menerapkan nilai-nilai dari budaya masing-masing ya, teman-teman. Karena hal itu merupakan warisan yang harus kita jaga. Terima kasih ya karena telah menyimak penjelasan dari kami. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.